Oke, selamat datang semuanya. Yuk kita bareng-bareng mulai sebuah petualangan seru ke tempat yang paling menakjubkan, paling misterius, tapi juga paling dekat dengan kita. Pikiran kita sendiri. Pernah nggak sih Anda lagi coba tidur, tapi otaknya malah ngajak begadang? Tiba-tiba aja pas lagi hening-heningnya, kepala kita tuh jadi rame. Isinya penuh sama berbagai macam pertanyaan. Kayak misalnya, kenapa ya kita bisa ngerasa sepi banget padahal kita lagi sendirian? Bukannya harusnya biasa aja ya? Atau tiba-tiba kepikiran, kenapa coba kita bisa ikutan sedih dan ngerasa kasihan pas lihat ada kucing di jalanan yang lagi kesakitan? Dan puncaknya, yang suka bikin kita garu-garu kepala, kenapa kita punya kebiasaan atau rasa takut yang aneh banget, yang kalau dipikir-pikir lagi sebenarnya nggak masuk akal sama sekali. Nah, semua pertanyaan aneh bin ajaib tadi yang mungkin sering mondar-mandir di kepala kita, ternyata ada loh ilmunya. Ada sebuah bidang yang khusus kerjaannya mecahin teka-teki kayak gini. Namanya psikologi. Biar gampang, coba deh kita bayangin psikologi itu kayak seorang detektif. Yap, detektif yang lagi nanganin kasus paling menarik sedunia. Jadi, gampangnya gini, psikologi itu ilmu yang ngulik soal pikiran dan kelakuan kita. Tujuannya cuma satu, nyari tahu kenapa kita mikir A, kenapa kita ngelakuin B. Oke, kita dalami lagi ya analogi detektif ini. Misi utamanya, nyari semacam peti harta karun rahasia yang isinya itu jawaban dari semua misteri tadi. Tapi harta karunnya ini beda. Nggak terkubur di pulau terpencil atau di dasar laut. Harta itu justru tersembunyi di tempat yang paling dekat sama kita. Yah, di dalam diri kita masing-masing, tepatnya di dalam otak kita. Namanya juga berburu harta karun ya pasti butuh peta kan? Nah, peta buat psikologi ini udah digambar ribuan tahun lamanya oleh para pemikir hebat dan ilmuwan dari zaman ke zaman. Jadi ceritanya gini, jejaknya itu udah ada dari zaman Yunani kuno loh. Para filsuf udah mulai nanya-nanya soal pikiran. Tapi baru di abad ke-19, psikologi ini lulus jadi ilmu sendiri. Pas seorang tokoh bernama Wilhelm Wundt bikin lab psikologi pertama buat meneliti pikiran secara ilmiah. Tapi ya gitu, metode-metode awal itu belum sempurna. Kenapa? Soalnya tiap orang kan unik, responnya beda-beda. Nah, justru tantangan inilah yang bikin para ilmuwan makin semangat buat nemuin cara-cara baru yang lebih akurat dan lebih canggih. Oke, kita lompat ke zaman sekarang. Gimana sih perburuan harta karun otak ini dilakuin? Wah, ternyata ini tantangan yang super gede. Saking rumitnya, banyak ilmuwan yang bilang kalau otak manusia itu objek paling misterius di seluruh alam semesta. Serius, katanya sih lebih misterius dari lubang hitam sekalipun. Kebayang kan rumitnya? Nah, para detektif pikiran modern ini punya dua alat andalan. Pertama, mereka melakukan observasi alias ngamatin dan nyatet gimana perilaku kita di dunia nyata. Kedua, mereka bikin eksperimen di lab buat ngetes ide-ide mereka secara terkontrol. Tapi ya, itu dia, harta karunnya dijaga ketat banget. Saking kompleksnya otak kita, belum ada satupun cara yang bisa ngebuka semua rahasianya. Tapi justru itu kan yang bikin seru, perburuannya masih terus berlanjut. Terus, ngapain kita repot-repot berburu harta karun ini? Emangnya hadiahnya apa sih buat kita? Nah, ini dia hadiahnya, harta karun yang paling berharga, yaitu pemahaman soal diri kita sendiri. Kita jadi bisa baca perasaan kita, tahu apa kelebihan dan kelemahan kita jadi lebih sadar juga kalau pikiran kita lagi nggak sehat atau terjebak dalam pola pikir tertentu, jadi kita bisa ambil keputusan yang lebih baik. Intinya, psikologi itu ngasih kita peta. Peta buat apa? Ya buat lebih ngerti diri sendiri dan buat jalan-jalan di dunia ini dengan lebih baik, lebih bijak, dan lebih nyambung sama orang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, saya lempar balik ke Anda. Kira-kira harta karun apa yang bakal Anda temukan di dalam diri Anda sendiri?